Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa yang sangat berbahagia, sangat saya cintai. Ya. Bagus di sini mengingatkan ya untuk tugas saudara yang terkait dengan artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah yang saudara menjadi tema dan topik yang terkait dengan semiotika ya. Berarti di situ saudara juga harus ya ada sebuah lambang ataupun tanda ataupun simbol ya, dimana tanda dari lambang dan simbol tadi ini bisa saudara dapatkan ya, objeknya itu bisa di media-media sosial ya, misalnya di YouTube. Kemudian Anda bisa ngambil di film ya, film-film pendek atau film-film animasi itu silakan. Di sana akan ada sebuah lambang tanda yang bentuknya ya Pak Agus mudah saja, yaitu salah satu contoh misalnya gambar. Berarti ada di gambar, misalnya di film atau animasi ataupun yang lainnya atau di teater dan sebagainya, ya minimal Anda mendapatkan dari judul yang sama itu ada misalnya ya 8, Anda ambil itu 8. Nah, kemudian Anda crop dan kemudian setelah itu Anda masukkan dalam data. Dan bagaimana cara saudara itu untuk menuliskan itu dalam bentuk artikel ilmiah? Yang pertama, bahwa sebuah artikel ilmiah itu ya harus ditulis secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, yang otomatis di situ Anda harus melakukan sebuah pengamatan dan kemudian wujudnya itu dalam sebuah artikel ilmiah itu adalah berupa pendahuluan. Apa saja toh yang ada di dalam pendahuluan? Yang pertama adalah Anda akan menuliskan di dalam artikel ilmiah itu adalah terkait dengan latar belakang ya. Latar belakang yang terkait dengan topik saudara ya. Berarti latar belakang itu Anda menemukan apa di sana ya, tentang misalnya tentang A, tentang B, tentang C, dan kemudian faktanya itu seperti apa. Kemudian setelah itu Anda yang tidak mungkin Anda lupakan di dalam penulisan artikel ilmiah itu penelitian pendahuluan atau penelitian yang sudah ada yang terkait dengan topik dan tema yang saudara saudara tulis ya. Ini yang perlu Anda pilih untuk penelitian terdahulu. Anda ambil jurnal-jurnal yang terindeks. Terindeks di situ adalah terindeks misalnya Sinta ataupun Scopus ya. Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengapa saya mengambil Sinta? Ya karena di sana untuk proses dia dipublikasikan melalui sebuah proses yang sangat panjang, yaitu dengan direview oleh pereview masing-masing jurnal. Semakin tingkatannya semakin tinggi, maka reviewnya dan kemudian seleksinya itu akan ketat sekali untuk masuk ke jurnal. Sinta 6, kemudian di tingkat di atasnya itu ada Sinta 5, ada Sinta 4, ada Sinta 3, Sinta 2 ya. Sinta 1 itu biasanya terindeks Scopus, apalagi yang sudah terindeks Scopus Q4 ya, kemudian terindeks Q3, Q2 dan Q1. Sebenarnya banyak sekali cara-cara mudah sekali ya. Dan kemudian setelah itu Anda melihat di sana di penelitian pendahuluan itu seperti apa ya. Dan kemudian setelah Anda comparekan, saudara melihat adanya reset gate, adanya kebaruan dari artikel saudara. Ini Anda bandingkan kebaruannya seperti apa dengan penelitian terdahulu. Ya, keunggulannya itu apa dengan penelitian terdahulu gitu. Ini yang harus ada ya. Dan kemudian setelah itu baru Anda merumuskan masalah. Masalah ada 1, 2. Oke. Kemudian setelah Anda mendapatkan rumusan masalah, maka pasti saudara di dalam pikiran saudara, cara apa yang saya gunakan untuk mendapatkan data. Maka di situ
kan ada metode penelitian, metodologi, ya. Anda bisa mencari metodologi apa yang tepat di sana. Anda bisa searching. Banyak sekali e-book yang yang bisa Anda dapatkan dengan gratis, ya. Misalnya di Z Library, pasti di sana Anda akan mendapatkan metodologi apa yang tepat yang Anda gunakan. Misalnya ada penelitian itu kan ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dan kemudian di situ ada di breakdown banyak sekali bahasa, itu banyak sekali di situ. Silakan Anda ambil di situ kajian-kajian semiotika atau kajian-kajian feminisme atau yang lainnya. Silakan Anda untuk menggunakan pisau bedahnya, yaitu di metodologi penelitian. Kemudian tahap selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, atau bisa disebut dengan penyajian data. Penyajian data di sini Anda bisa bisa Anda sajikan dalam bentuk misalnya tabel, metrik, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Yang penting adalah bagaimana saudara untuk menampilkan tadi objek-objek yang berupa gambar ataupun yang lainnya yang terkait dengan semiotik itu dalam sebuah tabel. Oke. Kemudian kita juga kembali lagi pada pendahuluan. Jangan lupa di dalam pendahuluan itu ada sebuah kajian teori yang melandasi saudara itu. Misalnya judulnya ABC, maka saudara harus Anda tambahkan di sana, harus Anda ada di sana kajian teorinya. Itu tentang A, tentang B, tentang C, dan tentang D. Tergantung dari judul saudara. Kalau judulnya A dan B, ya hanya A dan B saja. Oke, kita teruskan kembali setelah metodologi Anda sajian data. Kemudian setelah sajian data, sudah panjang lebar Pak Agus bentuk tabel dan metrik. Bisa yang lainnya, silakan. Kemudian setelah itu baru Anda menganalisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada di dalam penyajian data. Oke. Setelah data dan penyajian data Anda analisis satu persatu di sana, maka nanti Anda akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan, jangan lupa, kesimpulan harus sama yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian jangan lupa daftar pustaka. Apa-apa yang telah Anda jadikan referensi di pendahuluan, kemudian di metodologi, kemudian di hasil dan pembahasan atau hasil analisa, ini harus Anda cantumkan di dalam daftar pustaka. Agar Anda tidak kesulitan, sebenarnya Anda bisa menggunakan Mendeley, Anda install itu di komputer saudara menggunakan Mendeley, dan kemudian semua daftar pustaka itu Anda akan masuk di sana dan kemudian bisa citasi dan sebagainya. Tergantung daftar pustakanya bentuknya itu apa, tergantung dari yang diinginkan oleh misalnya jurnal ataupun oleh dosen pengampu yang lainnya. Kalau Pak Agus menggunakan apa style, ya, yaitu silakan Anda di Mendeley itu akan bisa memilih di situ. Mungkin itu yang Pak Agus bisa berikan, yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.